Hadirin dan pemirsa, untuk selanjutnya, marilah kita ikuti bersama tausiah Maulid Nabi besar Muhammad SAW oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. An amiril mu'minin Abi Habsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Al hadis aw kama qal sadaqallahu haitsu yaqul. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, mudah-mudahan sehat dan berkah selalu. Segenap Forbimda Jawa Timur, karyawan yang hadir di majelis yang penuh berkah, Bapak Kanwil Dekap, Dr. Husnul Maram, mudah-mudahan sehat, barusan dilantik. Mudah-mudahan 2 periode. Hadirin sidang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majelis yang penuh berkah, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak perlu muqaddimah panjang lebar. Yang penting goalnya. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan untaian doa, mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini senantiasa diberkahi, dirahmati, dijadikan oleh Allah istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Password malam ini, tulis Bu. Jika Anda tidak menyibukkan diri pada kebenaran, pasti Anda disibukkan oleh kebatilan. Belajarlah dari masa lalu. Hiduplah masa kini dan rencanakan masa depan. Hadis yang saya baca pada muqaddimah tadi cukup pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Derajatnya sahih, bahkan tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ahli hadis. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Stop.
yang harus digarisbawahi Pak Profesor. Di situ manawa, bukan mafa'ala. Manawa. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Pandai-pandailah menata niat. Karena bagusnya niat akan menentukan kualitas amal. Understand? Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Banyak kewajiban menjadi sia-sia karena tidak dibarengi dengan niat yang tulus dan benar. Bisa dilanjut. Seorang sufi kenamaan yang bernama Dhunnun al-Misri pernah ditanya, apa dan bagaimana tanda seseorang punya niat benar dalam beramal? Ternyata si sufi ini jawabannya sangat luar biasa. Tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, satu, tidak malas. Optimis, bukan pesimis. Bergerak maju, bukan bergerak mundur. Dua, tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, bila menemukan kesulitan, senantiasa sabar, ulet, dan tahan banting. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, bergantungnya hanya kepada Allah, bukan bergantung kepada selain Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Dalam kesempatan lain Dhunnun al-Misri ditanya, sedangkan tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal bagaimana? Ini grade-nya lebih tinggi. Dhunnun al-Misri menjawab cukup cerdas. Tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal, pujian dan celaan manusia baginya sama saja. Stop. Padahal secara manusiawi, uang itu nek dipuji dicokno, irunge mekrok. Ndasi gede, raine padang. Sebaliknya bila dicela, Allah, hidungnya mengecil, kepalanya mengecil, wajahnya tidak bisa cerah. Sulit mencari yang demikian di tahun 2021 ini. Yang kedua, tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal, bila beramal yang dipandang adalah wajah keridhaan Allah, bukan pujian sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal, Allah, pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Istilah sekarangnya tidak terjebak kepada kepentingan sesaat. Orientasinya tidak jangka pendek. Maaf, tidak ada pencitraan. Pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini senantiasa diberkahi, dirahmati, menjadi santri-santri yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bahasa, tidak ada gubahan sastra, tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat untuk menggambarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pas dan klop. Saking agungnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti sangat agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bisa dilanjut? Pujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Samenjokna Rasulullah saknotoke tidak ada istilah syirik. Samenjokna Rasulullah saknotoke tidak ada istilah bid'ah. Siji, jangan dianggap Tuhan. Loro, jangan dianggap anaknya Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Pemimpin-pemimpin selain Rasulullah, maaf, masa kejayaannya satu, tatkala ia masih hidup, mereka masih hidup dan masih berkuasa. Kalau kadang-kadang masih hidup tidak puasa, sudah tidak sejaya lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sampeyan jokno Rasulullah sanotoke, gak bakal salah, gak bakal kecelik, gak bakal keliru. Yang menjamin Allah, yang mengagungkan Allah, yang besarkan Allah, bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk yang lebih awal dipersiapkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai anget iku lho. Bisa dilanjut? Sampai-sampai saya sering ditanya oleh orang-orang yang kritis, orang-orang yang cerdas, peneliti-peneliti sosial. Gus, mengapa Rasulullah diperingati hari kelahirannya? Nek kiai wali sing diperingati hari wafatnya. Goblok ku mulai tak iring nang nedak. Kentengan pertanyaan. Mengapa Rasulullah yang diperingati hari kelahirannya, sedangkan kiai wali yang diperingati hari wafatnya? Satu pertanyaan ini saya punya 12 macam jawaban. Tolong Bu Khofifah ngundang lagi. Seri. Malam ini saya tunjukkan satu, yang 11 menyusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati hari kelahirannya karena ada jaminan mesti bener sangka Allah Subhanahu wa taala. Dikontrol wahyu. Satu-satunya makhluk sing luwe awal dipersiapkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta. Mesti bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan kiai wali ku pasang surut, kadang-kadang nomi ku akrak nawakal tobat dadi wong bagus sampai kabundut husnul khotimah ya ono. Kadang-kadang wis masyaallah nomi khusuk tuwek titik polai cukul mbreset ya ono.
pasang surut. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Pun tipis-tipis man. Kanjeng Nabi meski bener nek kiai wali pasang surut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Dalam peringatan Maulidin Nabi di malam yang penuh berkah ini, mari merenungkan satu hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rawahu Muslim. Kula terjemahane nggih. Kadang-kadang ada orang gelarnya menakutkan SAG, nerjemahno tok gak tegas. Tidaklah beriman sempurna salah seorang di antara kamu sehingga lebih mencintai aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Rawahu Muslim. Pendek hadisnya, derajatnya sahih. Hadis ini mengandung pelajaran bahwa mahabbatur Rasul merupakan asasul iman. Stop. Tadi asas di bahasa Arab, sekarang dari bahasa baku, dasar, pondasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mustahil seseorang bisa punya iman manakala tidak punya modal mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang bijak bersemboyan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Asasul iman yang harus kita kembangkan, kita bangun adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah sinau beliau, lebih-lebih sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia di abad ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Diperkuat oleh Al-Quran. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun ay faizun. Allahumma sholli ala Muhammad. Seluruh yang hadir, karyawan Pemprov ini saya doakan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Kalau sampai semua saya ajak masuk ke toko buku, ke Gramedia, insyaallah ke toko-toko buku yang besar, mencari resep hidup bahagia itu bukunya tebal-tebal. Umpama dibaca, worong bahagia sido bingung. Tapi di malam ini berkah Bu Khofifah, kula diundang. Sampeyan tak kei ilmu-ilmu sing dasar mawon. Modal hidup yang pasti bisa mengantarkan kita hidup bahagia, itu papat. Nomor satu, walladzina amanu bihi. Iman kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stop. Saya ditanya oleh guru besar Universitas Airlangga, profesor, ketepaan wongi budak ndase. Lho Gus, wong kok dikongkon iman nang Rasul kok gak dikongkon iman nang Allah? Saya jawab, tidak ada rumus, tidak ada jalan seseorang bisa iman kepada Allah kalau tidak menanamkan jiwa iman kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Gano rumusi, gano dalane. Wong iso iman nang Allah nek gak nandur iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu bihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa azzaruhu ay wa adzamuhu. Mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, mengagungkan Rasul tidak cukup hanya sekedar memperingati hari kelahirannya. Mengagungkan Rasul tidak cukup hanya sekedar membaca sholawat dan salam kepadanya. Yang paling esensi, mengagungkan Rasul adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Lebih-lebih bila sunnah itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jika salah paham, memperingati hari kelahiran ini ya penting. Maca sholawat lan salam kepada Rasul ya penting. Luwe pentingan maneh urip-urip sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih bila sunnah itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Nek dikembangno ini, apakah ada sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia pada saat sekarang? Ada. Sambil satu silaturahim. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di abad ini, khususnya bidang IT, silaturahim kalah karo WA, kalah karo SMS, kalah karo chatting, kalah karo masya Allah blog, masya Allah macam-macam. Kadang-kadang kiai di SMS, apa kabar bro? Apa bisa dikopi? Kiai ini ya rada gaul 86. Ya Allah. Silaturahmi. Padahal saya masih ingat benar. Dulu waktu saya kecil, ayah saya itu kalau mentarbiyah saya, kalau malam Jumat diajak ziarah kubur. Kalau Jumat pagi ku diajak silaturahim nang dulu bebek nang sembarang dijak. Mboten gak ada napa-napa digonceng sepeda niku lho. Tiba kula wis duwe Mercy. Saking syukurin Allah Mercy kula niku 350S. Padha karo konseni Pak Jokowi lho. Presiden sapa Indonesia konseni yang niku, Mbon. S350. Suspensinya enak. Kula ditelepon Mas Hilmi tas mudun salat. Pun pidato namanya. Kula sawat notok. Jadi mboten nggih gagah-gagahan, memang nggih buru-buru waktu nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, panjenengan kula dongakno jembar rezekine. Dawa umure, hidupkan silaturahmi, diniati meneruskan ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, zaman ini. Nek kiai-kiai biyen niku cekelane tasbih, kiai saya cekelane HP. Kadang-kadang HP ini telu. Ya Allah. Kiai sapa tak delok nyekel HP. Mulai kula tak singitno nduk kono. Wedi dikritik Pak Profesor. Singit to. Kiai sinten mawon saiki? Jadi nek kiai biyen nyekel tasbih. Allah. Pak Udiono ngrungokno. Saestu. Ah sampeyan aja ngritik-ngritik ngene sampeyan diseneni nek gak padha kiai ini diamuk sampeyan. Jarang kiai sing gelem ngemetna tasbih. Ganti HP. Mulai tergerus budaya-budaya kita mulai tergerus. Mboten krasa. Lebih-lebih insyaallah kita ini umat Islam ini nek diserang liwat budaya, mboten patek krasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Falladzina amanu bi wa azzaruhu wa nasaruhu. Nomor 3. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang dimaksud membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membela agama Allah. Yang di bawah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa dinul Islam. Seluruh yang hadir saya doakan istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, punya kemauan dan kemampuan memikirkan jatuh dan bangunnya agama Allah di tengah-tengah masyarakat. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Maaf, saya selipkan sedikit. Nek ana wong masih wis haji, Senin Kemis gak tahu berai, sholat dalu wis jadi wiridan, tapi gak punya kesadaran dan kemampuan memikirkan jatuh dan bangunnya agama Allah di tengah-tengah masyarakat. Maaf, bila meninggal dunia sewaktu-waktu masih membawa cuilane munafik. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, Ibu Khofifah ini saya beri apresiasi, punya kepedulian terhadap pendidikan Islam, mau memikirkan jatuh dan bangunnya pendidikan Islam. Insyaallah madrasah diniyah di Jawa Timur ini benar-benar diperhatikan. Mudah-mudahan berkah dan sehat selalu Bu Gubernur. Saya itu hati sampean gak usah golek dukun, sampean gak usah golek macam-macam. Nek sampean urip sampean kepingin berkah dan bermakna, mari yang ketiga, kita punya kemauan dan kemampuan untuk memikirkan jatuh dan bangunnya agama Allah di tengah-tengah masyarakat, terutama memperjuangkan pendidikan. Yang kedua, terutama memperjuangkan perbaikan ekonomi umat. Hendaknya ada dari kita umat Islam sebagian orang yang memikirkan perbaikan ekonomi umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahasa pojok kampungnya, uang itu nek fakir, idik kufuri timbang imani. Akal sehatnya sering tidak jalan, keleni teko. Saking bingungnya ono tekek muni dihitung. Tekek sugih, tekek melarat, tekek sugih. Nek dihitung tiba melarat, wah diwamuk dobrak-obrak tekek nggawa sebel. Jadi orang itu kalau fakir, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, idik kufuri. Maka hendaknya ada dari sebagian kita berjuang melalui perbaikan ekonomi umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Yang keempat, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah, mengikuti petunjuk Al-Quran. Tanya lagi Profesor Gus, iman kepada Rasul ditaruh nomor 1, mengikuti petunjuk Al-Quran kok ditaruh nomor 4? Saya jawab, ini Al-Quran gak bisa dirubah. Wahyu kalamullah, mempunyai kebenaran mutlak, tidak terikat oleh ruang gerak dan waktu. Bahasa pojok kampung iki ngono. Wong iku nek wis gak iman karo sing gawa, mesti gak iman karo apa sing digawa. Understand? Al-Quran itu yang membawa Rasulullah. Kalau ada orang tidak iman kepada Rasul, pasti dan mustahil bisa iman kepada Al-Quran. Baru diabadikan. Ulaika humul muflihun ay faizun. Sampeyan buka tafsir standar. Diabadikan oleh Allah menjadi orang yang bahagia baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bisa dilanjut. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Lebih-lebih di era pandemi semacam demikian ini, kita hendaknya punya kepekaan kepedulian sosial. Kepekaan kepedulian sosial merupakan konsistensi keimanan seseorang dalam dimensi kemanusiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek kadang metu bahasa ini do ASN ini kedip-kedip do. Gelem mikiri kesusahane wong, kekurangane wong. Itu merupakan konsistensi keimanan seseorang dalam dimensi kemanusiaan. Artinya kita tidak cukup sekedar soleh ritual, tapi hendaknya kita mampu membawa semangat dan nilai-nilai soleh ritual menuju soleh sosial dalam praktek kehidupan nyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak dari kita khusyuk dalam kesendirian, tapi sangat angkuh di dalam masalah-masalah kemanusiaan. Kita tidak cukup hanya ngumet tasbih, poso, wiritan, tapi tonggo sebelah gak mangan menang. Anak yatim putus sekolah menang. Itu namanya tidak punya kepekaan kepedulian sosial. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi di malam yang penuh berkah ini dijadikan nilai tambah oleh Allah, menggairahkan diri kita, menggugah semangat insyaallah, sehingga kita bergerak maju, bergerak mundur, bukan bergerak mundur, meneladani beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat istiqomah mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun mboten tawa-tawa SMS kula muni nduk mobil nduk PWN lo dinteni wong. Nggih, monggo ditungakno Bu Khofifah niki seger waras, berkat kuat, pemerintahan Jawa Timur lancar dan berkah, rukun guyub untuk mewujudkan Jawa Timur adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim ilal liqa. Allahu yusallimukum ma'assalama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.